Selamat pagi pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 18 Desember 2020 dengan tema Batu Sandungan Vaksinasi Gratis. Bersama saya Leonard Samosir dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, kita akan membicarakan bagaimana vaksinasi gratis itu dan bagaimana kemudian aturan hukum serta teknis pelaksanaannya. Dan pemirsa, di studio Metro TV telah hadir pada pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Masih sehat. Masih terus kita menjalankan 3M ya Bang? Betul. Karena tidak boleh lengah. Betul, karena ternyata hari-hari terakhir ini kalau kita melihat data Bang Don dan pemirsa, pertambahan jumlah kasus apalagi di Jakarta Bang, itu kemarin bahkan rekor tertinggi tambahan harian kasus sejak ada pandemi. Tapi sebelum kita bicarakan, bayangkan kalau pemeriksaannya lebih banyak. Itu dia. Sebelum kita bicarakan itu, Bang Don dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini ada di halaman 1 terkait dengan liburan akhir tahun ini, Bang. Iya. Seruan liburan di rumah saja kian menguat. Ini karena dikhawatirkan kalau kemudian bepergian, datang ke rumah saudara, ke orang tua, bisa jadi tanpa sadar itu menjadi sarana penularan COVID. Tapi pertanyaannya Bang, ini kan sudah berapa ya? 10 bulan, 11 bulan atau berapa bulan? Kan rindu Bang. Bagaimana Bang? Ya, kita juga menangkap ada rasa rindu di masyarakat untuk berlibur. Tetapi Betul. saya kira kali ini kita harus menahan diri. Jangan membuat kita ini menjadi liburan terakhir gitu. Kemudian saling menjangkiti. Saya kira aturan untuk memperketat liburan termasuk Pergub DKI, termasuk Pergub yang di Bali itu bagus gitu. Cuman tentu ada catatannya. Kalau misalnya memang harus ada rapid antigen, harus tersedia di banyak tempat supaya memudahkan orang untuk mencari gitu. Begitu juga swabnya gitu kalau misalnya di Bali. Ya ini hal-hal yang perlu. Tetapi ini sebetulnya cara yang paling baik untuk membuat orang harus berpikir ulang untuk berlibur di saat-saat seperti sekarang. Iya, karena di saat bersamaan juga ada informasi Bang, karena ada aturan tadi khusus yang di Bali ya, itu ada sekian miliar rupiah, akhirnya tiket pesawat yang dibatalkan. Ya karena biaya swabnya bisa lebih mahal. Begitu. Betul. Bayangkan kalau saya berangkat berenam, lalu kemudian di satu orang swabnya itu 1,2 juta, itu 7,2 juta. Untuk swabnya saja Untuk swabnya aja. Lalu kemudian kalau sampai di Bali antigen, taruhlah 200.000, itu 1,2 juta juga. Itu berarti harus mengeluarkan 8 sampai 10 juta. Hanya untuk tiketnya tes. itu ke Bali itu untuk 6 orang itu bisa 20 juta saja. Astaga. Tapi ya memang ini adalah kebijakannya oke lah. Iya, dan ini keputusan yang memang terpaksa harus diambil untuk mencegah penularan lebih lanjut ya. Ya sudah, kita bersabar saja karena di rumah juga harusnya sih bisa menyenangkan. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Ini kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, terkait dengan stok pangan akhir tahun ini Bang Don. Dikatakan bahwa stok pangan cukup hingga akhir tahun. Wah, ini berita baik yang sebetulnya sudah beberapa tahun ini bisa terjadi juga ya Bang. Bagaimana Setuju Bang? Leo, kalau Leo mengamati beberapa tahun ini memang tidak lagi terjadi bagaimana bahan pangan itu menjadi, atau bahan pokok itu, sembako itu menjadi bahan spekulasi. Dan itu yang membuat selalu harga melonjak di saat-saat hari raya Lebaran maupun akhir tahun atau Natal begitu. Kali ini dengan stok yang begitu memadai, itu tidak bisa dijadikan lagi sebagai bahan spekulasi, dan saya kira harga-harga akan tetap terkendali. Ini sebuah kebijakan yang menurut saya untuk kita sebagai rakyat biasa begitu, ini bagus gitu. Dan mungkin juga ada blessing in disguise Bang Don, bahwa kan selama ini kita mengalami menjelang bulan puasa misalnya, justru konsumsi makanan lebih tinggi. Itu malah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Karena memang ada semacam kegairahan yang kadang-kadang berlebihan. Berarti ini memang mengajarkan kita untuk mencukupi secukupnya ya Bang ya? Ya mestinya sih secukupnya saja lah. Apalagi dalam situasi seperti sekarang kan, mana yang lebih penting, belanja sesuatu atau siaga karena ada COVID gitu. Tapi itu kan semua karena kita sudah jelas ya Bang. Di dalam editorial, ini yang harus diperjelas. Kita pagi ini akan mengangkat tajuk Batu Sandungan Vaksinasi Gratis. Sudah gratis tapi ada batu sandungannya. Itu dia Bang, ini judul Batu Sandungan ini maksudnya apa sih Bang? Ya tentu kita berita tentang vaksin gratisnya adalah berita baik.
Kemudian Presiden sudah mengumumkan itu, lalu kemudian berarti beliau bersedia untuk menjadi orang pertama yang akan terima suntikan vaksin, itu berarti aman. Lalu kemudian ini juga menghapus keresahan publik yang mungkin berpikir bagaimana membiayai vaksin ini. Tetapi masih banyak hal yang mungkin kita akan dalami dalam editorial untuk dikasih catatan. Soal aturan hukumnya, soal pelaksanaannya, soal distribusinya, soal apakah itu akan berjalan dengan bersih, gitu kan, teknis pelaksanaan. Jangan sampai kemudian ada yang dikorup dan seterusnya. Ini catatan-catatan yang perlu tetap kita sampaikan, karena dalam beberapa hal, banyak hal yang berbau gratis itu jadi agak tanda kutip serampangan gitu. Masih ingat IKTP kan? Betul. Itu jadinya. Sampai sekarang saya masih belum bisa ganti KTP, Bang, karena katanya belangkonya habis, tersedia sedikit. Oke, kita akan bahas itu ya, Bang Don. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Batu sandungan vaksinasi gratis. Batu sandungan vaksinasi gratis. Setelah melakukan kalkulasi ulang, saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Keputusan Presiden Joko Widodo itu mengakhiri polemik di tengah masyarakat tentang biaya yang harus dikeluarkan warga untuk mendapatkan vaksin pencegah COVID-19 tersebut. Bukan itu saja, Presiden menyatakan akan menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin corona itu. Di tengah perdebatan keamanan vaksin, pernyataan Presiden sudah memberikan sinyal tegas kepada publik, pemerintah akan memastikan keamanan vaksin COVID-19 sebelum digunakan. Pemberian vaksin secara cuma-cuma dengan Presiden sebagai penerima perdana menegaskan betapa pentingnya program vaksinasi COVID-19. Tidak hanya penting, tetapi juga mendesak. Vaksinasi harus berjalan lancar dan menjangkau seluruh rakyat demi memutus rantai penularan virus corona secara permanen. Walau mendesak, pelaksanaannya pantang gerasa gerusu. Semua harus dipastikan berjalan dengan mekanisme yang telah dipersiapkan secara matang. Pun, pelaksanaannya memerlukan landasan hukum yang mengikat secara nasional. Landasan hukum diperlukan karena keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 tahun 2020 yang masih berlaku saat ini menyebutkan dua jenis program vaksin, yakni vaksin gratis dan vaksin mandiri. Vaksin gratis menjadi urusan Menteri Kesehatan dan vaksin mandiri ditangani Menteri BUMN. Pernyataan Presiden bahwa vaksin COVID-19 seluruhnya diberikan secara gratis perlu diikuti dengan landasan hukum. Setidaknya, keputusan Menteri Kesehatan 9860/2020 segera direvisi. Demikian pula kesiapan peraturan daerah untuk mendukung keberhasilan vaksinasi. Contohnya, Perda DKI Jakarta yang telah mengatur sanksi denda bagi warga yang menolak divaksinasi maupun yang menghalang-halangi upaya vaksinasi. Setidaknya ada dua hal yang sangat mungkin menjadi batu sandungan vaksinasi COVID-19. Pertama, penolakan masyarakat. Betul, vaksin gratis dan Presiden sebagai orang pertama yang mendapat suntikan vaksin telah menghapus keengganan sebagian masyarakat. Akan tetapi, tidak semua sudah teryakinkan. Tanpa sosialisasi yang tepat dan gencar, kekurangpahaman tentang keamanan maupun pentingnya mendapatkan vaksin COVID-19 akan terus mengganjal. Di sini, transparansi pemerintah dalam proses pengadaan, distribusi, hingga penyuntikan memainkan peranan penting. Beri informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat. Jangan biarkan disinformasi berkembang biak akibat ketertutupan di pihak pemerintah hingga memperkuat penolakan di masyarakat. Faktor penghambat kedua, persoalan teknis distribusi hingga proses penyuntikan vaksin kepada warga. Dalam hal ini yang terbayang ialah proses rutin perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang selama bertahun-tahun menciptakan waktu tunggu bulanan, bahkan tahunan. Sampai tahun ini, masih ada hambatan belangko habis atau lainnya. Akibatnya tidak 100% pemilih dalam Pilkada 2020 sudah mendapatkan KTP E. Distribusi vaksin hingga ke pelosok memerlukan kesiapan pengemasan dan penyimpanan ampul vaksin sesuai standar yang disyaratkan agar tidak rusak. Ada waktu tunggu dari sejak pengiriman hingga siap disuntikan ke warga yang harus diperhitungkan.
Belum lagi potensi korupsi dan pungli yang menyertai pelaksanaan program vaksinasi, mulai dari pengadaan hingga penyuntikannya. Berkaca dari pengalaman, korupsi dan pungli telah membuat penyediaan KTP-E bagi warga sempat amburadul. Kali ini harus dipastikan pasal ancaman hukuman mati benar-benar akan diterapkan kepada pelaku korupsi program vaksinasi COVID-19, bukan sekedar jargon. Satu hal yang tidak boleh pula dilupakan, memberikan vaksin kepada lebih dari 200 juta penduduk tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. Hingga vaksinasi tuntas dan penularan COVID-19 terhenti, protokol kesehatan masih harus terus ditegakkan. Jangan biarkan rakyat terlena buayan aroma vaksin yang memberikan kebebasan semu dari COVID-19. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau bicara soal vaksinasi ini Bang, kemarin memang betul kabar gembira dikatakan Presiden Jokowi. Tapi gambaran besar itu kan harus diterjemahkan dengan banyak keterangan ya. Itu betul. Nah pertanyaannya begini Bang, tadinya kan pertama begini deh, jumlah yang akan divaksin Bang. Iya. Kalau kita melihat kan hitung-hitungan... Dibilang 270 juta kan? Iya, penduduk Indonesia. Penduduk. Gitu. Nah, tapi kan kalau epidemiolog banyak mengatakan minimal 70%. Ya, makanya juga jadi ada pertanyaan apakah semua atau tidak kan gitu kan. Makanya kemudian batu sandungannya banyak. Iya. Jadi ada persoalan misalnya, makanya editorial ini mengingatkan untuk tidak gerusa-gerusu. Tentu perlu cepat tapi korek. Gitu. Tapi kan ini harus dijelaskan Bang, oleh siapa? Misalnya apakah Menteri Kesehatan, apakah oleh Satgas, dan... Kalau terakhir katanya informasinya akan mulai disuntikan di Indonesia itu awal Februari, berarti dari sekarang sampai itu terjadi kan harus sudah dijelaskan semuanya? Harus dijelaskan, makanya tadi kita bicara tentang harus ada dasar hukum yang kuat. Presiden menjelaskan lewat platform sosmed, lewat YouTube. Yeah. Orang mungkin akan tetap meragukan karena pengumuman lewat sosmed itu. Gitu. Oh, karena belum ada aturan ya, itu resmi apa tidak begitu? Kan pemerintah terikat, publik juga terikat. Dan jangan lupa dengan aturan yang jelas saja pertanyaan di bawah itu tetap banyak, apalagi dengan tanpa aturan begitu. Yeah. Kita juga kemudian mungkin melihat jangan-jangan ini sebuah statement politik gitu. Kalau tidak ada aturan yang jelas begitu. Statement politik tentu ada maksudnya. Presiden mungkin mengatakan ini gratis, mau mengatakan bahwa ini semua dibayar oleh negara. Kalau ini semua dibayar oleh negara, ini uangnya rakyat. Jangan ada yang coba-coba mau makan. Jangan ada yang coba-coba korupsi seperti dana bansos. Kira-kira begitu. Tetapi dasar hukum ini tetap perlu gitu. Karena kalau tidak, kan banyak hal ya, soal pelaksanaan teknisnya nanti, soal keadilannya dan seterusnya. Kalau tidak begitu itu akan repot gitu. Leo juga tahu bahwa tadi Leo katakan harus mulai lebih awal, sosialisasinya juga harus lebih cepat. Betul. Dan lebih awal. Tidak boleh punya asumsi bahwa saya kalau sudah mengumumkan sekali semua orang tahu. Bahkan seminggu berturut-turut mengumumkan belum tentu semua orang tahu. Sebulan pun belum tentu cukup untuk diketahui dengan benar oleh semua orang. Itu kan soal efektivitas komunikasi. Kalau kita lihat begitu kan menjadi penting untuk tetap ada penjelasan. Jangan sampai karena ketidakjelasan akan ada wilayah abu-abu yang kemudian di bawah itu disalahgunakan. Jangan lupa di kampung saya kalau sudah dijelaskan begini, benar nggak ya ini gratis atau tidak? Ada yang bilang enggak, ini bayar gitu, disuntik, diminta duit, bisa jadi seperti itu kan. Atau dikatakan gratis tapi ada administrasinya loh, begitu ya. Bisa jadi gitu. Kalau begitu Bang, siapa yang harus menjelaskan? Kan kepala negara, presiden sudah memberikan arahan. Nah dari situ sampai kemudian nanti mulai disuntik, itu kan harusnya sudah ada keterangan-keterangan yang dijelaskan terstruktur, sistematis dan masif begitu kan. Kalau lihat, siapa Bang? Kalau lihat jaringan kerja gugus tugas COVID kan, sebetulnya proses sosialisasi ini sebetulnya sudah biasa begitu. Kalau lihat unitnya Pak Doni Monardo, unitnya Pak Erick Thohir, rasanya seluruh jaringan dan
outlet, medium untuk mensosialisasikan ini, itu sudah mereka kuasai dan mestinya tidak ada persoalan. Problem itu adalah aturan yang benar dan tepat untuk kemudian disampaikan. Karena setiap pejabat bisa berbeda-beda ngomongnya. Setiap pejabat bisa berbeda-beda tindakannya. Jadi itu yang jadi masalah. Dan itu akan membuat publik bisa bingung gitu. Tadi di editorial mengatakan bisa bias gitu informasi, bisa bias gitu sampai di publik gitu. Yang harus Bang mengatakan dengan jelas rencana besar sampai teknis detail. Kalau misalnya Bang Don atau saya atau rakyat mau divaksin, apakah misalnya harus daftar dulu atau memang begitu sudah punya IKTP otomatis kita langsung dapat jadwal? Ini kan harus dijelaskan Bang. Sebaiknya saya kira sekarang tupoksi itu ada di Menkes ya, karena Kesehatan. mereka kan yang melaksanakan vaksinasi ini gitu. Itu saya kira seperti itu Leo. Gitu. Soal vaksin Bang juga muncul beberapa pertanyaan tadi di editorial sudah dikatakan masih ada orang yang ragu. Betul. Masih ada orang yang bahkan menolak. Mungkin juga karena sebagian ada kepercayaan yang tidak membolehkan untuk menerima vaksin. Tapi mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah pertanyaannya Bang begini, ketika vaksin yang datang ke Indonesia di tahap awal ini, itu adalah vaksin yang kita datangkan dari Tiongkok. Di dunia maya Bang, banyak yang bertanya begini, kenapa kita datangkan jenis vaksin ini? Kenapa tidak vaksin yang lain? Lalu ada juga yang mengatakan begini, ini di negara asalnya saja tidak dipakai loh. Ini kelihatannya dilempar dalam tanda petik ke Indonesia. Nah ini kan harus diperjelas Bang, bagaimana Bang? Keraguan seperti itu layak muncul di masyarakat Leo. Tetapi kan kita harus mempertaruhkan kepercayaan kita kepada pemerintah, kepada Dirjen POM, karena seluruh proses itu kan berjalan menurut metode-metode ilmiah kan. Sekarang Badan POM sedang menguji sedang jalan itu dan kelihatannya mereka cukup prudent. Kita ada orang yang minta kenapa sih terlalu lama tunggu vaksin, ya masih tetap harus ikutin proses itu. Kalau lihat seperti itu sih, mestinya kita harusnya cukup firm gitu tentang keandalan vaksin ini, gitu loh. Karena tidak tergesa-gesa begitu ya. Bang, kalau bicara juga soal vaksin gratis, ini kan gratis itu maksudnya kepada rakyat tidak membayar, tapi kan negaranya membayar. Betul. Nah, kejelasan soal uang yang harus dipakai Bang, bagaimana pertanggungjawabannya, itu juga harus diperjelas. Bagaimana Bang? Ya kan ada mekanisme pertanggungjawabannya kan, cuman kalau korupsi kan tetap saja korupsi. Tapi Leo selalu bicara soal yang gratis ini ya, tapi menurut saya sih tetap harus dibuka kemungkinan untuk orang membiayai diri sendiri gitu. Kenapa? Kalau tunggu gratis orang kan akan tunggu siapa dulu gitu sesuai misalnya daerah, apakah ini daerah merah, lalu kemudian apakah rentan gitu. Giliran. Tapi ada orang yang mungkin ingin duluan. Ya, tapi jangan menggunakan vaksin gratis misalnya, harus tersedia gitu. Dan itu tapi negara tentu harus menyediakan sesuai dengan jatahnya. Tetapi kalau ada orang yang bisa lebih dulu, saya kira 10% penduduk Indonesia itu mau, ada yang ingin lebih dulu. Karena kalau menunggu ini, dia juga tidak akan bisa menjalankan bisnis, tidak akan menjalankan usaha dan seterusnya gitu loh. Konon katanya Bang, karena kita terlalu masif memberitakan tentang vaksin, akhirnya banyak orang yang akhirnya mulai lengah. Itu katanya ya, karena di hari-hari terakhir ini kita lihat angka COVID ini di Jakarta dan di daerah-daerah lain di Indonesia meningkat. Nah, bagaimana kemudian kita dengan proporsional memberitahu tentang vaksin ini tanpa membuat orang lengah? Kita bahas di bagian berikut. Bang Don Musya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, ada yang mengatakan karena kita sering sekali, kita tuh termasuk media massa Bang, mengatakan tentang vaksin, akhirnya orang banyak yang lengah Bang. Dan itu yang membuat orang, sudahlah tidak usah pakai masker lagi, tidak usah jaga jarak lagi, dan akhirnya angka COVID malah meningkat. Nah pertanyaannya bagaimana kita memperjelas soal vaksinasi ini Bang, tapi proporsional, jangan membuat kemudian orang menjadi lengah. Itu betul Leo, ini sebetulnya pertanyaan yang menarik, karena sering sekali statement soal ketersediaan vaksin belakangan ini memberikan atau menyajikan realitas baru kepada publik, seolah-olah vaksin itu sudah sangat dekat, bahkan ada yang berpikir sudah ada gitu, lalu lengah. Ini realitas media ini adalah realitas yang masih sebenarnya realitas akan gitu. Tapi karena itu disajikan secara sekelebat atau seketika gitu, lalu orang berpikir itu sudah dekat.
itu realitas yang bukan fakta yang sesungguhnya gitu. Dan itu membuat sikap orang bisa berubah untuk tingkat emergensinya, tingkat sense of crisis terhadap penyakit ini bisa berkurang. Jadi bisa dilihat misalnya tiba-tiba banyak orang yang plesir, tiba-tiba banyak orang yang mungkin tidak terlalu tertib untuk menggunakan protokol kesehatan. Kenapa? Karena sudah ada berita kok vaksin sudah ada, sudah ada. Oke, sudah ada berita bahwa vaksin sudah datang dari Cina gitu. Baru datang, belum pada suntikan. Itu dan termasuk emergency use pun belum begitu. Jadi selama faktanya itu belum terlihat, ya jangan berpikir bahwa ini sudah ada vaksin gitu. Atau minimal bisa tetap menggunakan semua protokol, Bang, sampai bahkan nanti saat vaksin sudah disuntikan ke badan kita. Seharusnya seperti itu. Iya kan? Seharusnya seperti itu. Makanya pejabat juga harus betul-betul menyampaikan pesan yang clean dan clear untuk bisa diterima oleh publik sesuai dengan faktanya. Sama seperti kita di media juga harus mengatakan ini baru akan loh. Baru misalnya nanti akan datang Desember. Datang ya Desember. Betul. Orang sekarang menunggu kapan akan disuntikan. Sampai sekarang kan belum tahu pasti kan. Baik, Bang Don dan pemirsa, kita coba bertanya juga kepada juru bicara program vaksinasi. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat pagi. Pagi, Bang Leonard. Terima kasih dokter sudah menjelaskan ini, sudah bersedia memberikan waktu. Dokter Nadia, pertanyaan pertama saya tentang vaksinasi gratis ini, apakah pemerintah sudah punya strategi besar untuk vaksinasi gratis ini, Dok? Apakah misalnya dasar hukumnya sudah ada? Apakah sudah ada tahapan-tahapannya? Sudah ada prioritas tempatnya? Bagaimana, Dokter? Iya, jadi vaksinasi gratis ini kan memang sudah kita susun dalam suatu peta jalan ya. Artinya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di mana memang di awal ada dua skema ya, skema pemerintah dan skema mandiri. Tapi tentunya kalau terkait regulasi memang harus ada beberapa penyesuaian. Saat ini tentunya sedang dimatangkan lebih lanjut terkait perubahan kebijakan dari Bapak Presiden dan arahan beliau terkait vaksinasi ini. Tetapi pentahapan itu adalah sebenarnya tidak terlalu banyak berubah karena pada prinsipnya hanya di awal itu di peta jalan hanya berupa perbedaan sumber pembiayaan saja. Itu. Tetapi sasaran itu masih tetap sama. Baik, Dokter Nadia, ini ada yang berpikir juga dan ingin butuh kepastian karena tadinya ada skema gratis dan berbayar. Yang sudah kita pahami bahwa menurut ilmu epidemiologi itu hanya sekitar mungkin 170-180 juta yang akan divaksin supaya ada kekebalan kawanan herd immunity. Nah, dengan program vaksinasi gratis, apakah itu tetap berlaku seperti itu atau akhirnya 270 juta penduduk Indonesia semuanya divaksin, Dok? Jadi pemberian vaksinasi gratis ini tentunya sesuai dengan sasaran daripada vaksin. Jadi kita ketahui bahwa dari awal kita sudah menentukan sasaran vaksinasi COVID-19 ini adalah usia 18 sampai 59 tahun, bukan seorang ibu hamil, tidak menyusui dan juga tanpa komorbid. Jadi penduduk pada usia inilah yang menjadi sasaran vaksin. Nah, nanti memang ada dua pembiayaannya saja sehingga memang belum seluruh rakyat Indonesia karena tadi mengapa hanya sasaran 18 sampai 59 tahun karena data kajian keamanan daripada vaksinasi ini pada usia tersebut. Iya. Oke, kalau begitu Dok, pertanyaan berikutnya begini, kalau kemudian ada penduduk Indonesia yang di luar kriteria yang akan diprioritaskan itu, tapi punya daya beli. Dengan vaksinasi gratis sekarang, apakah orang-orang ini bisa membeli sendiri, Dok? Jadi ini kita menyampaikannya kita sebut sebagai sasaran ya, Bang Leonard ya. Jadi karena di dalam sasaran nanti ada prioritas kita bicara ya. Jadi sasaran vaksin COVID yang nanti dikeluarkan oleh Badan POM ini tentunya akan mempertimbangkan juga keamanan daripada vaksin ini untuk rentang usia berapa. Jadi tentunya pada rentang usia 18 sampai 59 tahun ini merupakan sasaran daripada vaksinasi dan saya yakin kalau di luar dari rentang ini dan di luar daripada persetujuan yang sudah diberikan Badan POM
tidak memungkinkan seseorang untuk mendapatkan vaksin tersebut karena itu akan membahayakan dirinya sendiri seperti itu. Oh, jadi tetap ya, walaupun punya kemampuan membeli sendiri, tetap harus mengikuti tadi batasan-batasan siapa yang bisa divaksin dulu, begitu ya dok ya? Betul, betul. Oke, dokter, kalau ada masyarakat yang ingin tahu persisnya bagaimana caranya nanti bisa ikut vaksinasi gratis ini, ada tidak tempat informasi yang bisa dilihat, misalnya situs internet, laman dari mana begitu, atau nomor telepon, supaya kemudian orang bisa paham, karena sudah mulai banyak yang bertanya dan saya pun masih belum tahu menjawabnya. Bagaimana dokter? Ya, jadi kalau situs resmi tentunya mengikuti situs Kementerian Kesehatan ya, www.kemenkes.go.id, dan yang lain situs tentunya KPCPEN. Karena di sana juga terdapat Inforpen, dan juga bisa menghubungi hotline-nya Kementerian Kesehatan. Kami di Kementerian Kesehatan juga sudah membentuk posko untuk pelaksanaan vaksin COVID-19. Terakhir dok, singkat saja, kapan rencananya mulai disuntik ya dok di Indonesia? Setelah menunggu persetujuan dari Badan POM. Setelah izin itu keluar, tentunya kami membutuhkan waktu untuk mendistribusi karena prioritas pertama ini akan di Pulau Jawa dan Bali ya, Mas Jonas. Iya. Untuk jadi begitu, tenaga kesehatan. Baik, jadi begitu ada informasi dari Badan POM, waktu distribusi untuk prioritas, itu akan mulai disuntik, begitu dok ya? Iya, betul. Baik, kita doakan sama-sama supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Dr. Siti Nadia Tarmizi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Dan kita akan melihat nanti seperti apa Bang Don, tapi kita sekarang akan bertanya ya kepada pemirsa. Betul ya? Dan kita akan bertanya kepada pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus Luat, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya. Bagaimana Pak, siap divaksin, sudah jelas bagaimana divaksinnya, bagaimana Pak Yunus? Ini kalau menurut kami patuhi apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah upayakan. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintah Republik Indonesia ini sebagai wujud sayang kasih kepada seluruh warga masyarakat, maka diupayakan ada vaksin. Sesuai dengan pendapat filsuf berkebangsaan Italia yang bernama Cicero mengatakan salus populi suprema lex executo, bahwa hukum tertinggi bagi suatu negara adalah keselamatan rakyat. Nah, ini yang mau diupayakan pemerintah hingga ke daerah. Nah, oleh sebab itu vaksin ini jangan ada yang mengisukan untuk tidak baik. Dan kami selalu siap untuk divaksin karena kita tidak ada lagi tempat lain. Memang kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita, akan melindungi kita. Tapi dengan hikmah yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, kita pakai itu. Nah, saya berpesan Pak, ini saya pesan untuk mengantisipasi. Jangan nanti seketika pada saat orang melaksanakan vaksin oleh pemerintah, terus kebetulan dari 100 atau dari 1000 vaksin yang disuntikan kepada warga masyarakat, ada satu yang kebetulan meninggal karena memang kondisi atau dipanggil oleh. Halo? Oke, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo dan Bang Don. Ya, selamat pagi. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak Sukiwi. Ya, saya pribadi sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin ini gratis untuk rakyat. Hanya apa yang disampaikan Presiden ini masih bias. Yang sering kita terima selalu apa yang sudah berkali-kali kita, ya masalah-masalah yang lain juga terlalu apa yang disampaikan atas, lain apa yang dijalankan yang di bawah. Ya kita sangat berharap harus ada aturan main yang jelas. Sehingga rakyat ini tidak meraba-raba menerima penjelasan yang tidak jelas gitu. Ya harus tegas. Karena apa? Ini menyangkut darurat kesehatan. Karena ini sangat bahaya masalah vaksin ini. Yang sudah meninggal sudah berapa banyak.
Sekarang masalah efek ekonominya lagi sudah begitu karena parah. COVID ya maksudnya. Kita sekarang sangat senang mendengar tentang vaksin yang sudah ada. Tapi kenyataan sampai hari ini, ya kita semua belum mendengar siapa yang sudah disuntik. Masih menunggu waktu, belum jelas. Tunggu waktu. Makanya jangan gara-gara ini sehingga masyarakat ini bias. Karena semalam juga saya sudah membaca di media online yang katakan harus punya kartu BPJS. BPJS-nya harus lunas. Jadi itu aturan-aturan ataupun itu kan membingungkan gitu. Ya, makanya pentingnya pemerintah membuat aturannya. Siapa yang seperti tadi yang disampaikan oleh Metro TV bahwa siapa yang punya EKTP itu sudah gratis gitu. Jadi jelas. Jangan nanti katanya gratis, kenyataan di lapangan beda. Ya, harus diperjelas berarti di lapangan ya. Pak Sukiwi, terima kasih Pak sudah berpendapat dari Medan, Sumatera Utara. Kita harus jeda dahulu Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Bang Don, tadi Dr. Nadia dan para pemirsa sudah menjelaskan bahwa akan diperjelas. Tetapi pertanyaannya adalah kalau belum begitu jelas Bang, seperti apa itu Bang? Ya memang semua masih belum jelas. Iya. Jadi kita masih tetap menunggu penjelasan yang lebih detail gitu. Kan kebijakan dasarnya kan Presiden bilang vaksin itu gratis. Betul. Lalu kemudian kita tadi bicara perlu ada ketentuan hukum yang lebih rinci. Satu, kepastian hukum, kedua rinciannya. Karena selalu kita itu hantunya itu kan pada detail. Jadi dalam berbagai kebijakan the details is in the devil is in the detail. Dan kita sering di detail itu satu sama lain itu saling tabrakan. Misalnya di DKI nanti akan bilang yang tidak mau divaksin didenda gitu. Dihukum. Tapi ada juga yang lain bilang boleh sukarela ini fakultatif, you mau boleh tidak gitu. Kecuali kalau you menimbulkan menjadi penular kan. Karena ini kan darurat kesehatan. Jadi ini hal-hal yang mestinya jelas supaya kemudian tidak akan ada problem yang krusial di publik. Karena hal-hal kecil ini yang kemudian menimbulkan problem, akhirnya kemudian jangan sampai ada distrust dari publik tentang kebijakan yang baik ini. Jadi saya kira ini kalau sudah ada gratis dijelaskan oleh Presiden, ini dalam waktu ke depan ini sudah harus ada detail aturan seperti apa pelaksanaannya, dan itu akan terus-menerus dijelaskan sehingga pada hari H semuanya clean dan clear. Gitu. Nah itu Bang, semoga saya salah, tapi saya menangkap kesan bahwa tadi kan kita bertanya kapan mulai disuntik. Dan kalau Dr. Nadia juru bicara mengatakan bahwa BPOM, kan? menunggu Badan POM, kemudian menunggu waktu edar. Badan POM tunggu hasil dari Unpad. Betul. Kan gitu kira-kira, kan? Distribusinya sampai ke tenaga kesehatan di Jawa Bali dan baru disuntik. Nah, tapi kan menuju situ, menuju fase itu kan harusnya sudah ada dari sekarang penyebar luasan informasi bagaimana rencana vaksinasi gratis ini, Bang. Roadmap-nya pasti sudah ada. Cuman bagaimana itu dilaksanakan, tentu itu yang jadi soal. Roadmap-nya sudah ada ya? Roadmap-nya mereka itu sudah ada. Kalau lihat itu roadmap-nya ada, tapi ini sekarang kan selalu jadi soal bagaimana itu tahapan-tahapannya itu, bagaimana itu disosialisasi sehingga orang betul-betul paham. Nah, gitu. itu, Bang. Jadi orang yang memberikan atau mengkomunikasikan topik sosialisasi itu harus lebih clean dan lebih clear sehingga orang yang menerima juga tidak bias. Dan kemudian tidak boleh rentan untuk kemudian, kan ini masih ada soal politisasi, akan ada urusan-urusan hukum yang mungkin orang komersialisasi di lapangan tentang COVID ini. Ya susah sekali mengendalikan jutaan orang tentu yang beginian. Sosialisasi atau pemberian informasi mengenai rencana vaksinasi gratis ini, Bang Don, apakah cukup hanya dilakukan oleh tadi Dr. Nadia mengatakan lewat situs internet, lewat KPCPEN, lewat pemerintah satu arah saja, atau kalau saya berpikir Bang, karena kita ini adalah bangsa yang guyup, yang sangat mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat, entah tokoh agama atau tokoh budaya, itu sebaiknya juga dilibatkan supaya mereka yang kemudian menjelaskan kepada masyarakat, sehingga bahkan yang masih menolak atau takut pun
bisa menerima. Itu keharusan, Leo. Jangan mengandaikan semua penduduk itu bisa memanfaatkan internet. Iya. Jangan-jangan orang mempunyai handphone, tetapi dia hanya menggunakan untuk WhatsApp, untuk SMS, tapi belum sampai ke tingkat itu. Jadi jangan mengasumsikan seperti itu. Kalau mengandaikan seperti itu berarti pejabat kita hanya tinggal di belakang meja. Dia tidak tahu ada yang di hutan, ada yang di kebun, ada yang di sawah dan seterusnya. Kondisi berbeda-beda. Kondisinya sangat berbeda. Lagi pula, ya tentu sekarang ada pembangunan jaringan internet, tapi itu kan tidak bisa bangun hari ini jadi hari ini. Betul. Kalau sudah dibangun, belum tentu juga orang bisa familiar untuk menggunakan itu. Jadi ini memang kompleks. Tetapi ya tugas aparat harus membuat yang kompleks ini menjadi simpel sampai di publik kan. Baik. Itu omongan kita, Leo. Kampanye penjelasan tentang vaksinasi gratis tentunya tidak boleh menafikan atau bahkan mendominasi kampanye protokol kesehatan, Bang. Itu betul, harus tetap tugas sejalan. kita, peran kita, fungsi kita sebagai media massa seperti apa, Bang Don? Ya, kita selalu berusaha sebagai media mainstream, kita itu harus menjadi clearing house tentang informasi yang benar. Informasi yang akurat, informasi yang objektif. Kita tahu bahwa sekarang ini ada semacam infodeming. Jadi informasi pandemi informasi. Dan itu begitu banyak hoax, banyak bias, banyak politisasi, begitu banyak berseliweran itu tanpa batas. Maka tugas kita sebagai media mainstream yang terikat oleh kode etik itu harus menyampaikan informasi yang benar dan valid dan reliable yang layak diandalkan oleh publik. Makanya tadi kalau dibilang bahwa nanti lewat internet terus tetap tidak bisa. Televisi masih bisa menjangkau lebih luas. Radio masih bisa menjangkau lebih luas. Para pemuka masyarakat itu jauh bisa lebih efektif begitu untuk menyampaikan itu ke publik. Tetapi ya saya kira kalau kita ikuti penjelasan Pak Presiden tempo hari kan beliau mengatakan salus populi suprema lex. Saya kira ini sekuensnya adalah kemudian gratis. Kalau kita mengandaikan keselamatan publik itu adalah hukum tertinggi, maka untuk keselamatan itu negara harus at all cost. Makanya kemudian ketika ada penjelasan tentang vaksin gratis, ini saya lihat sebagai sekuensi yang logis saja. Baik, semoga kita sama-sama tetap bisa mempertahankan protokol kesehatan sambil menunggu vaksin ini ya. Bang Don, terima kasih. Terima kasih, Leo. Tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, distribusi vaksin hingga ke pelosok memerlukan kesiapan pengemasan, penyimpanan, dan kemudian sesuai standar yang disyaratkan agar tidak rusak. Ada waktu tunggu dari sejak pengiriman hingga siap disuntikan, dan itu harus diperhitungkan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, memberikan vaksin kepada lebih dari 200 juta penduduk tidak bisa selesai dalam waktu pendek. Vaksinasi tuntas dan penularan COVID-19 terhenti, kita masih harus terus menerapkan protokol kesehatan. Jangan biarkan kita terlena oleh aroma vaksin yang memberikan kebebasan semua dari COVID-19. Saya Luna Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.